Halo semuanya, kembali lagi nih di bagian kedua masih bersama saya Fitri Utami. Nah, bagian kedua ini berbicara tentang karakter, moderasi, beragama, dan kebangsaan anti diskriminasi. Nah, kita lanjutkan ya dari materi yang sebelumnya. Yang kita bahas di bagian kedua ini, kita membahas yang pertama itu menjadi moderat. Menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan. Keliru jika ada anggapan bahwa seseorang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Nah, pentingnya nih keberagaman secara menyebarluaskan gerakan ini, jangan membiarkan Indonesia menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, kebencian, bahkan pertikaian. Kerukunan baik dalam umat beragama maupun antar umat beragama adalah modal dasar bangsa ini untuk menjadi kondusif dan maju tentunya. Bukan berarti menjadi lemah dalam beragama loh ya. Selanjutnya, apakah penting menjadi moderat? Seberapa penting sih jadi moderat itu? Yuk kita lihat. Nah, pentingnya moderasi beragama. Yang pertama, menyadarkan perbedaan adalah sunatullah. Jadi, perbedaan ini memang sudah berasal dari sananya. Jadi, ya kita harus menerima dengan lapang dada tentunya. Nah, keberagaman adalah fitrah bangsa. Yang ketiga, Pancasila adalah cermin nilai asli dari masyarakat. Masih ingat kan Pancasila itu bersumber dari mana? Pancasila bersumber dari jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang ada di Pancasila berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat itu sendiri. Nah, bangsa Indonesia beragama yang mengajarkan tentang keramahan, toleran, dan menghargai keberagaman. Nah, itu 4 poin penting dalam moderasi beragama. Next, keberagaman agama dan moderasi. Indonesia mengakui adanya 6 agama dan memberikan hak kepada setiap pemeluk untuk melaksanakan ibadah dan sesuai dengan ajarannya. Nah, ini juga sudah dilegalkan dengan adanya di pasal Undang-Undang Dasar seperti itu. Terus yang kedua, moderasi beragama merupakan upaya menghadirkan jalan tengah atas kedua kelompok ekstrim antara liberasi dan konservatisme dalam memahami agama. Nah, selanjutnya, masyarakat Indonesia dalam negara NKRI memiliki keberagaman, mencakup keberagaman etnis, bangsa, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Nah, kemudian tugas kita ini adalah menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama itu dengan komitmen kebangsaan untuk menumbuhkan cinta tanah air. Seperti itu ya tentang keberagaman agama dan moderasi. Selanjutnya nih, nggak kalah pentingnya ada namanya elemen-elemen pokok dari moderasi beragama. Nah, apa sih elemen-elemennya itu? Yang pertama, ada pembangunan karakter moderat. Tadi karakternya ada apa aja? Yuk, siapa yang masih ingat? Nah, ada toleransi, saling menghargai, menghormati, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengenalan kebangsaan. Nah, ini pengenalan kebangsaan ini bagaimana masyarakat itu mengetahui, kenal dengan bangsanya sendiri. Nah, ini akan menimbulkan yang namanya cinta tanah air. Kemudian yang ketiga, berperilaku adil terhadap sesama. Nah, sesama ini sesama manusia, sesama masyarakat Indonesia. Jadi, tidak ada rasa belik kasih. Oh, yang kaya itu diperlakukan lebih terhormat. Nah, itu tidak seperti itu ya. Berperilaku adil itu terhadap siapa saja, mau kaya, mau miskin, mau laki-laki, mau perempuan, itu harus adil seperti itu. Seperti halnya hukum, di mata hukum itu semua orang tuh sama gitu. Walaupun kenyataannya kadang-kadang suka bertentangan ya, tapi sewajarnya emang harus adil. Siapapun yang bersalah, yaitu yang harus dijatuhkan hukuman. Nah, selanjutnya yang keempat nih, ada menjaga dan menjalani persaudaraan. Nah,
karena kita NKRI itu harus memiliki rasa persaudaraan yang kuat untuk terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa nih. Nah, selanjutnya bersikap santun dan bijak, dan yang terakhir menjadi pribadi yang inovatif, kreatif, dan mandiri. Nah, sikap-sikap tersebut itu bisa sangat membawa Indonesia untuk menjadi yang lebih maju, lebih bermartabat, dan lain sebagainya. Dan juga terlebih lagi mencegah terjadinya disintegrasi atau perpecahan di antar masyarakat Indonesia. Yuk, next. Karakter modernisasi. Nah, ini nih bisa kita lihat dari yang namanya rukun, harmonisasi peduli sosial, damai, toleransi, taat kontribusi demokrasi, dan cinta tanah air. Nah, enam karakter ini harus dimiliki oleh setiap warga negara. Supaya apa? Supaya terciptanya yang namanya moderasi ini. Moderasi merupakan jalan tengah dari keberagaman agama Indonesia. Selanjutnya ada tanda-tanda perilaku moderat nih. Kan yang tadi itu karakternya, yang ini tandanya nih. Tanda jika seseorang itu memiliki perilaku moderat. Yang pertama, cinta tanah air. Terus yang kedua, punya toleransi yang tinggi. Tiga, anti kekerasan intinya. Yang keempat, akomodatif terhadap budaya lokal. Dan yang terakhir, seseorang tersebut menilai itu semua adil dan berimbang. Jadi nggak ada nih yang diagung-agungkan, mau kaya, mau miskin, mau laki-laki, mau perempuan, itu sama. Makanya disebut dengan adil. Dan selanjutnya next, di akhir materi ini tentang toleransi beragama dan kebangsaan anti diskriminasi merupakan perekat antara semangat keberagama dengan komitmen kebangsaan dan bernegara dengan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Nah, itu sangat penting ya, moderasi beragama itu bagaimana kita menghargai orang lain, menciptakan kerukunan, kemudian bertoleransi dan lain sebagainya. Nah, itu sangat penting ya, harus diingat-ingat. Nah, sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir, dan saya ingatkan lagi untuk like video ini, like, comment, share, dan subscribe ya. Minta tolong banget. Nah, supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video yang pastinya akan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. See you. Jangan lupa ya, patuhi protokol kesehatan dan 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you on the next video.